Silakan Pak Ramdhani untuk paparan. Siap, izin share Pak. Izin sudah kelihatan Pak? Sudah, sudah. Siap. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar rancangan aktualisasi pada kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Donggala. Pertama-tama bersyukur kepada Allah, salawat kepada Rasul yang saya hormati Bapak Mustaqim Karim SH MM selaku penguji pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitri Sulistiani SST MKes selaku coach yang saat ini sedang berada dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fikri SP selaku mentor saya di Inspektorat Kabupaten Donggala yang senantiasa memberikan arahan dan juga dukungan kepada saya. Terlebih pula yang saya hormati Bapak Zainal SH selaku host yang memfasilitasi jalannya seminar pada hari ini. Bapak-bapak sekalian, perkenalkan nama saya Ramdhani Firman Syah Latoaleh. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 42 kelompok 3 dari instansi Inspektorat Kabupaten Donggala. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Sistem Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atau disingkat TLHP melalui dashboard digital terintegrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala. Baik, Bapak-Bapak sekalian, izinkan saya untuk memulai pada poin pembahasan pertama, yakni latar belakang isu. Rancangan ini didasari oleh landasan hukum, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan unsur krusial untuk menjamin tercapainya efektivitas, efisiensi, dan legalitas operasional pemerintah. Kemudian, peraturan ini pun dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang memandatkan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi saat ini pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan masih menggunakan sistem manual atau konvensional menggunakan Microsoft Excel. Sehingga menurut data sekitaran 80% rekomendasi dari tahun 2024 sampai tahun 2025 belum tuntas ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD. Harapan ataupun kondisi ideal yang diharapkan yakni yang pertama pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berbasis digital, terintegrasi, dan dapat diakses secara real time. Kemudian yang kedua, meningkatkan presentase penyelesaian tindak lanjut secara tepat waktu. Dan yang ketiga, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kemudian dampak jika isu ini dibiarkan, yang pertama menumpuknya temuan yang berulang dan turunnya wibawa pengawasan intern. Kemudian yang kedua, menghambat opini LKPD atau laporan keuangan pemerintahan daerah dari BPK, kemudian menurunkan sektor MCP KPK atau Monitoring Center for Preventive KPK pemerintah Kabupaten Donggala. Dan yang terakhir yakni kerugian keuangan daerah tidak segera dipulihkan. Lanjut pada bagian selanjutnya yakni analisis isu strategis menggunakan pendekatan metode APKN. Pada pelaksanaan aktualisasi ini, dalam rancangan aktualisasi, saya mengangkat 3 rumusan isu, yakni yang pertama, belum optimalnya monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau TLHP. Yang kedua, rendahnya efektivitas pengawasan dana desa. Yang ketiga, kurang optimalnya pengawasan proyek fisik.
dari ketiga rumusan itu menggunakan pendekatan metode APKL, yakni aktual, problematik, halayak, dan layak, dengan skor tertinggi, mendapatkan skor tertinggi yakni skor 20, yakni belum optimalnya monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Kesimpulannya ialah isu monitoring TLHP menjadi prioritas tertinggi untuk diselesaikan melalui rancangan aktualisasi ini. Lanjut pada bagian selanjutnya, yakni analisis penyebab dan alternatif pemecahan masalah menggunakan diagram Fishbone. Isunya yakni belum optimalnya monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dari perspektif skill, analisis penyebabnya ialah kesenjangan digital dan beban kerja manual. Alternatifnya ialah BIMTEK coaching dan sistem semi otomotif. Dari perspektif sistem, eh, tanpa adanya SOP digital dan peringatan dini. Alternatifnya ialah SOP digital dan notifikasi otomatis. Dari perspektif safety, tanpa adanya backup data dan kontrol akses yang lemah. Kemudian alternatifnya ialah penyimpanan cloud dan hak akses yang ketat. Dari perspektif supplier, dokumen OPD tidak relevan atau lengkap. Alternatifnya ialah checklist standar dan video tutorial. Dari perspektif surrounding, yakni minimnya apresiasi dan kurangnya transparansi. Alternatifnya ialah kebijakan apresiasi dan tabel peringkat. Lanjut, bagian selanjutnya ialah tahapan kegiatan dan internalisasi nilai-nilai berakhlak. Dalam pelaksanaan aktualisasi atau habituasi ini ada 5 kegiatan dan beberapa tahapan kegiatan serta berbagai macam nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, persiapan aktualisasi. Tahapan kegiatannya ialah konsultasi mentor, koordinasi admin data, dan menyusun jadwal yang detail. Kemudian kegiatan kedua ialah pembuatan basis data. Tahapan kegiatannya ialah memvalidasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan, kemudian kedua input basis data digital, dan kategori status temuan. Kemudian yang ketiga, kegiatan ketiga ialah dashboard digital. Tahapan kegiatannya yakni merancang layout dan visualisasi. Yang kedua, integrasi spreadsheet ke dashboard melalui Looker Studio. Kemudian verifikasi dan akurasi data. Kemudian yang keempat, uji coba dan edukasi. Yakni yang pertama, menyusun e-book panduan. Kedua, uji coba terbatas dengan rekan inspektorat. Kemudian sosialisasi ke pimpinan inspektorat dan instansi. Kemudian yang terakhir, kegiatan terakhir adalah evaluasi dan laporan. Yakni yang pertama, tahapan kegiatan pertama, mengumpulkan umpan balik pengguna, analisis sistem, menyusun rencana tindak lanjut, dan laporan akhir. Terakhir, jadwal tentatif aktualisasi dari April sampai Mei tahun 2026. Kegiatan pertama, persiapan rancangan, ini dimulai tanggal 9 sampai 15 April. Pembuatan basis data dari 16 April sampai 12 April. Desain dashboard dari 23 April sampai 30 April. Uji coba dan edukasi dari 4 sampai 7 Mei. Evaluasi dan laporan 8 sampai 11 Mei. Demikian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dan saya berharap aktualisasi ini mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengawasan melalui digitalisasi serta memperkuat nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas. Terima kasih, saya akhiri. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Kabit. Baru sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Baik, terima kasih untuk Ramdhani yang telah mempresentasikan. Boleh di stop share dulu. Untuk Siap, Bu. selanjutnya saya izin ke Mas Zainal ya. Saya ambil alih, Mas Zainal. Silakan Bu, silakan Bu. Baik, Ya, ya oke. siap. Selanjutnya Bapak Mentor Muhammad Fikri, silahkan untuk memberikan Oh, penguatan kepada siap, peserta siap. latsar kami. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, siap. Terima kasih, Bu Coach. Yang saya hormati, Kabit PKMF Provinsi. Yang saya hormati, Ibu Dr. Fitri. Yang saya hormati, Pak Zainal dari BKPSDM Provinsi. Dan yang saya hormati, saudara saya di Inspektorat Donggala, Bapak Ramdhani. Untuk pemaparannya tadi sudah luar biasa dan saya sangat mendukung eh, apa namanya proyek perubahannya Bapak Ramdhani. Untuk eh,
apa judulnya tadi? Untuk op- optimalisasi sistem pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui dashboard digital terintegrasi pada Inspektorat Kabupaten Donggala. Selama ini kami masih melakukannya secara manual dengan adanya proyek perubahannya mereka ini, sehingga saya bilang buat saya sering-sering berdiskusi sama Dani ini, biasa dipanggil Dani, Pak Dani. Saya di sini izin Pak Kabit saya sebagai Kasubag Evaluasi Inspektorat Kabupaten Donggala. Sehingga saya sampaikan pada mereka, Pak, kalau untuk temuannya BPK, BPK apa BPK, BPKP itu semua digital maupun Inspektorat provinsi itu semua berbasis digital. Donggala ini kan masih masih manual. Jadi mereka punya berkas ini Pak, ada biasa kalau mereka lakukan pemeriksaan di APIP di Irban-Irban ini masih kami melalui apa namanya kertas kerja saja. Jadi kertas kerja masih manual. Sehingga pada saat kami mau merubah ruangan, mau perbaiki area ruangan apa, berkas hilang, aduh, terus setengah mati direkam jejaknya ini susah untuk didapatkan lagi. Jadi sehingga saya minta kepada Saudara Ramdhani untuk buat secara digital sehingga bisa dilihat riwayat mereka untuk laporan-laporan mereka dalam review maupun hasil tindak lanjut mereka. Dan dan mereka punya hasil laporan ini Pak, izin Pak penguji. Ini biasa diminta oleh BPK untuk mereka jadi sampaikan sampel. Jadi biasa saya pusing lagi, aduh di mana laporannya mereka yang yang kemarin 24. Kalau secara manual, kalau secara dashboard ini mungkin secara digital bisa memudahkan saya dalam hal pelaporan. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak. Mohon izin Bu Coach, kalau nanti bisa disampaikan berikutnya lagi. Ya, Baik, makasih. ya, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Fikri. Selanjutnya kami persilahkan Bapak penguji untuk memberikan penguatan juga arahan. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Fikri. Alhamdulillah sudah landing dengan aman ya. Sudah tiba di Palu dan langsung Kencang ber. tadi anginnya, Pak. Oh, kencang anginnya ya. Yang penting sudah landing aman. Dah. Siap, Bapak. Ya. Ini luar biasa coach kita ya. Landing langsung bertugas lagi. Siap, Bapak. Adik-adik di angkatan 42 ya di Donggala ini. Ramdhani, ini Ibu Fitri, bayangkan ya, luar biasa ini. Karena adik Ramdhani paparan, Ibu Fitri langsung mendampingi. Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu Fitri ya. Siap. Kemudian yang saya hormati Pak Mentor ya. Siapa Kabit? Pak Fikri, Pak Muhammad Fikri ya. Kasub evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Donggala yang saya banggakan adik kita Ramdhani ya. Adik Ramdhani penempatannya di Subbab evaluasi ya. Untuk saya sendiri kebetulan baru ada surat terbaru di rolling Pak. Jadi di Irban 4, tapi untuk Irban sendiri sebelumnya teknik fungsional. Kedengaran Pak suara saya? Untuk kami sendiri iya Pak, di Irban 4 Pak, Irban wilayah 4. Irban wilayah 4. Oke. Iya Pak. Berarti baru itu ya, ke Irban wilayah 4 itu baru ya? Iya Pak, baru di rolling. Oke. Baik, dan kawan saya Pak Inal ya, yang selalu setia dengan kita mengatur lalu lintas diskusi kita pada seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Izin Bapak Ibu sekalian dan terutama di Zainal, rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN ini diberi judul optimalisasi sistem pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
TLHP melalui dashboard digital terintegrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Saya kira jadi dari judul ini saya kira tidak ada lagi yang saya harus koreksi karena sudah jelas penggambarannya ya, fokusnya dan lokusnya ya. Yang juga sudah ada keterkaitan dengan Sparta ASN-nya, yaitu pemanfaatan dashboard ya, dashboard secara digital. Bisa Ramdhani gambarkan pemanfaatan pemanfaatan dashboard digital ini untuk pemantauan TLHP ini seperti apa, Halo Pak Ramdhani? Zainal, iya boleh deviceku yang satu ditarik Silakan Pak lagi Ramdhani. ke ruang Zoom. Siap, Saya izin Pak menjawab biasa ganti Bapak. laptop. Ya. Oke Terkait Pak. dengan dashboard yang saya maksudkan Oke. menjadi bahan aktualisasi. Jadi latar belakangnya tadi sempat saya jelaskan, awalnya kan masih secara manual. Manual ya. Excel. Nah, ini saya punya ide untuk bagaimana kita buat menjadi dashboard. Nah, adapun alat-alat yang saya gunakan, yakni menggunakan spreadsheet dulu. Jadi data mentahnya itu saya coba jadi master data di dalam spreadsheet. Kemudian saya coba integrasikan ke dalam dashboard menggunakan media Looker Studio. Nah, nanti dalam dashboard tersebut akan kelihatan nama-nama OPD, jenis temuannya, kemudian apa temuannya, apa rekomendasinya, sehingga yang tadinya berbasis manual, kayak Bapak mentor saya sampaikan, susah dicari, susah ditemukan, ini bisa menjadi update data secara real time. Nah, kemudian ini pun juga bisa menjadi peringatan dini. Jadi mungkin kemarin proses monitoringnya tidak secara dashboard sehingga kadang beberapa OPD mungkin lupa untuk menindaklanjuti temuannya. Nah, melalui dashboard ini di sini ada early warning atau peringatan dini sehingga diharapkan setiap OPD yang mempunyai temuan bisa menindaklanjutinya secara tepat waktu. Terima kasih Bapak. Oke. Baik, jadi clue-nya itu ya, pembuatan dashboard dalam pemantauan hasil temuan ya. Nah, kita mungkin langsung ke rencana kegiatan aktualisasi. Ini saya lihat ada berapa kegiatan ini? Ada 5 kegiatan Bapak. Ada 5 kegiatan ya, 5 kegiatan. Sudah sampai pada kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan. Ya, yang penting dari kegiatan ini adalah kegiatan 2 dan 3 kalau saya tidak salah. Ya, kegiatan 2 itu pembuatan basis data menggunakan Google Spreadsheet. Dan kegiatan 3, desain pembuatan dashboard digital di Looker Studio. Nah, ini nanti kan Ramdhani sudah susun tahapan-tahapan kegiatannya ya, yang sudah direncanakan. Nah, yang penting adalah nanti baik Google Spreadsheet-nya ya, Google Spreadsheet dan dashboard digitalnya ini harus selesai selama 30 hari ke depan ya. Siap. Sehingga nanti pada saat kita klasikal, kita melakukan ujian secara tatap muka langsung, nah ini nanti bisa Dani perlihatkan ke saya ya. Siap. Perlihatkan sekaligus cerita, menggambarkan atau menjelaskan alur kerja dari desain dashboard digital yang Dani buat ya. Itu sekira yang penting Dani. Siap. Juga bukti-bukti dari semua kegiatan dan semua tahapan kegiatan ya, kurang lebih 5 kegiatan, ada
setiap kegiatan itu ada kurang lebih 3 tahapan kegiatan, sekitar 15 sampai 18 tahapan kegiatan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nanti ini harus dilampirkan ya nanti. Siap Bapak. Ya, jelas pembuktiannya bahwa membuktikan Dani betul-betul dapat mengaktualisasikan rancangan ini. Ya. Siap Bapak. Selanjutnya dari sistematika saya kira sudah bagus ya. Komposisi penulisannya, sistematika masuknya, sistematika penulisannya sudah bagus ya. Tinggal nanti mungkin diperbaiki lagi deskripsi dalam latar belakang ya. Kalau ada hal-hal yang memang yang perlu Dani anggap muat, misalnya terkait data-data data-data laporan hasil pemeriksaan itu bisa dimasukkan pada kondisi yang ada sekarang ya. Kemudian juga setelah itu kondisi yang diharapkan setelah Dani jelaskan dan deskripsikan juga bisa menampilkan data-data yang lebih bagus lagi ya. Oke. Dan terakhir Dani, Dani kan di rancangan aktualisasinya ini kan sudah mengatur tahapan atau jadwal tentatif aktualisasi. Ini sudah terinci malah ya. Dari kegiatan pertama itu persiapan rancangan aktualisasi, itu Dani sudah rincikan, kemudian juga sudah menskedulkan ya tahapan kegiatannya dari bulan April minggu kedua, seterusnya sampai pada akhir dievaluasi di laporan itu, penyusunan laporan aktualisasi itu di Mei minggu kedua ya. Nah, berarti tidak ada lagi alasan untuk tidak selesai ya. Baik, Dani nanti terus berkonsultasi dengan Ibu Coachnya ya, supaya lebih baik lagi Dani punya rancangan aktualisasi. Oke, saya kira selamat untuk Dani, selamat melaksanakan aktualisasinya. Kemanfaatannya ini baik bagi pemerintah daerah ya, baik bagi OPD-nya, kemudian masyarakat, dan Dani sendiri termasuk teman-teman Dani ya, juga sudah harus tergambarkan ya, harus termanfaat ya. Saya kira itu Ibu Coach, dan terakhir buat Pak Mentor ya, terus berikan dukungan untuk Dani ya, support terus, kemudian terus mampu atau memberikan penilaian ya terhadap penguasaan kompetensi bidang tugas dari adik Dani. Kira demikian, saya kembalikan kepada Ibu Fitri ya, selaku coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Penguji yang telah memberi penguatan, dan juga terima kasih Bapak Mentor. Sampai bertemu di klasikal nanti ya Bapak. Baik, siap Bu Dokter. Baik, ya untuk Ramdhani segera lakukan perbaikan ya, nanti menghubungi PIC untuk bisa dapat tanda tangan perbaikan dari Bapak Penguji. Oke, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Zainal. Silahkan Bapak Zainal. Baik, terima kasih kepada penguji atas saran dan masukannya yang telah diberikan. Terima kasih kepada coach yang telah memimpin jalannya ujian. Terima kasih kepada mentor atas penguatan yang telah diberikan atas rancangan dari Bapak Ramdhani. Seminar rancangan aktualisasi telah selesai dilaksanakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh lip Pak Ramdhani.